Wahai jiwa yang terpilih, dengarkan pesan penting ini. Pernahkah engkau merasakan seakan seluruh semesta bersekongkol untuk menguji keteguhanmu tanpa henti? Seolah gelombang cobaan datang silih berganti, tak pernah memberi ruang bagimu untuk bernapas. Lega dan badai tak kunjung reda meski engkau telah berusaha sekuat tenaga. Namun anehnya, di tengah segala hempasan itu dirimu tetap berdiri, meski goyah, namun tak pernah benar-benar tumbang. Mungkin engkau tidak sepenuhnya sadar, tetapi sesungguhnya ada sebuah kekuatan agung yang bekerja diam-diam di balik tirai kehidupanmu, menjaga, menopang, dan menuntun langkahmu melalui setiap luka dan penderitaan. Dengarkan dengan sepenuh hati, sebab kehadiran pesan ini bukanlah kebetulan. Ketika kalimat ini sampai kepadamu, ada tanda besar yang sedang dikirimkan oleh langit, tanda yang tidak bisa engkau abaikan begitu saja. Tuhan sedang berbisik melalui semesta, menyampaikan janji yang luar biasa. Kelimpahan besar, bernilai miliaran, akan mendatangimu. Perjalanan itu akan bermula pada tanggal 20 Agustus 2025. Namun pahamilah dengan hati terbuka, ini bukan semata persoalan angka, melainkan sebuah penanda dari takdir yang telah lama disembunyikan di balik seluruh perjuanganmu. Mungkin belakangan, ini engkau merasa hidup semakin menekan, beban semakin berat, kesunyian kian pekat, dan seolah dunia tidak berpihak kepadamu. Tetapi jangan salah menafsirkan, itu bukan tanda bahwa engkau ditinggalkan. Sebaliknya, itu adalah gerbang terakhir sebelum lautan keberlimpahan yang luar biasa terbuka di hadapanmu. Engkau bukan sosok biasa. Engkau adalah jiwa yang dipilih, yang telah ditandai Tuhan untuk memikul amanah besar, sekaligus menerima anugerah yang sulit diterima akal manusia kebanyakan. Nilai 900 miliar itu bukan hanya sekadar angka semata, melainkan lambang dari energi kelimpahan yang akan turun dan mengalir ke dalam hidupmu. Namun pertanyaan pentingnya, apakah engkau benar-benar siap untuk menerimanya? Ketika saat ini engkau sedang membaca atau mendengarkan pesan ini, percayalah, engkau sedang berdiri di titik balik kehidupanmu. Ada alasan besar mengapa tanda ini dikirimkan kepadamu sebelum tanggal 20 Agustus. Petunjuk ini tidak ditujukan kepada semua orang, hanya kepada jiwa-jiwa yang peka, yang hatinya terbuka, yang mampu merasakan sesuatu lebih dalam dari sekadar kebetulan. Kelimpahan itu bisa hadir dalam wujud peluang besar, harta tak terduga, warisan, proyek yang menjulang tinggi, pertemuan ajaib, atau bahkan keajaiban yang tak pernah terlintas di benakmu. Dan hanya mereka yang menyadari bahwa ini adalah panggilan dari langitlah yang akan benar-benar meraihnya. Karena itu aku mengajakmu, jangan menerima pesan ini dengan setengah hati. Dengarkanlah hingga akhir, sebab bisa jadi hanya ada sekali dalam hidupmu kesempatan menerima bisikan ilahi semacam ini. Jika engkau melewatkan momen kecil saja, engkau mungkin kehilangan pesan besar yang telah Tuhan persiapkan bagimu. Maka biarkan hatimu kini terbuka seluas-luasnya. Jika getar lembut mulai terasa di dalam dadamu saat membaca atau mendengar kalimat ini, anggaplah itu sebagai tanda dari langit, konfirmasi bahwa waktumu sudah semakin dekat. Tuliskan angka 1999 di ruang hatimu, jadikan ia sebagai simbol kesiapanmu, menerima 900 miliar yang telah tercatat di kitab takdirmu sejak awal. Jangan merasa sendiri, sebab di belahan dunia lain ada ribuan jiwa terpilih yang kini juga mulai bangkit dan bersama-sama mereka berjalan menuju gerbang kelimpahan yang dijanjikan. Kita, mulai yang pertama, hidupmu bukanlah kehidupan yang biasa. Ia tidak pernah dirancang hanya untuk rutinitas tanpa makna, tidak pernah ditulis untuk sekadar bertahan hidup dalam arus keramaian dunia. Sejak awal, ada sesuatu yang berbeda mengalir dalam darahmu, sebuah percikan ilahi yang tak dapat diterangkan dengan kata-kata, sesuatu yang membuatmu terasa asing di tengah keramaian. Pernahkah engkau merasa tidak benar-benar cocok di lingkaranmu, seolah tidak sepenuhnya menjadi bagian dari dunia sekitar? Itu bukan karena engkau aneh, itu karena jiwamu sejak awal telah dipersiapkan untuk sebuah misi yang jauh lebih besar daripada apa yang tampak di permukaan. Sejak usia belia, engkau sudah ditempa dengan luka yang tidak adil, kehilangan yang sulit dipahami, dan kesepian yang begitu menusuk. Namun semua itu tidak pernah dimaksudkan sebagai hukuman. Ia adalah latihan, penempaan,
dan persiapan. Engkau tidak diciptakan untuk hidup nyaman, melainkan untuk ditempa menjadi kuat, untuk belajar bangkit dari puing-puing, dan untuk menemukan jati diri sejatimu. Seorang pembawa cahaya yang dipersiapkan oleh langit agar kelak mampu menyalakan pelita di tengah kegelapan dunia. Jalanmu memang berbeda. Takdirmu tidak hanya sekadar bertahan, tetapi menembus batas-batas yang selama ini dianggap mustahil. Luka-luka terdalam yang engkau alami bukanlah akhir, melainkan pintu yang akan mengantarkanmu menuju kelimpahan, baik dalam spiritual maupun material. Namun ingatlah, semesta tidak akan menaruh harta yang besar di tangan yang belum diuji. Maka itulah sebabnya engkau harus melewati musim kelam, masa di mana doa terasa hampa, harapan seperti mati, dan kehidupan terlihat begitu tidak adil. Namun, justru di titik kesunyian itulah langit memanggil jiwamu untuk melihat lebih jauh, untuk mendengar lebih dalam. Engkau sedang diajari menangkap bisikan halus dari Tuhan yang hadir di balik kegagalan, sedang dibimbing untuk mengenali petunjuk yang tak terlihat oleh mata biasa, namun menuntunmu menuju arah yang tepat. Apa yang dulu engkau kira sebagai kehancuran, sesungguhnya adalah fondasi yang sedang dibangun bagi kejayaanmu. Seseorang yang pernah berjalan melalui api neraka tidak akan gentar ketika kelak harus menghadapi medan perang kehidupan. Percayalah, waktumu akan tiba, dan itu jauh lebih dekat daripada yang engkau sangka. Semua air mata, pengorbanan, dan luka, hatimu akan terbayar, tetapi bukan dengan cara biasa. Akan ada tanda mungkin berupa mimpi yang begitu nyata, pertemuan yang aneh namun penuh makna, pesan yang tiba-tiba hadir di hadapanmu, atau dorongan kuat yang muncul tanpa alasan dari dalam hatimu. Saat itu tiba, engkau akan tahu bahwa inilah waktunya untuk bergerak. Ketika banyak orang sibuk mengejar pengakuan, engkau justru akan membawa misi. Ketika orang lain takut kehilangan, engkau justru akan siap melepaskan. Sebab engkau mengerti, ada kekuatan besar yang tak terlihat yang selalu mengawasi dan menyertai setiap langkahmu. Engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Langit memperhatikanmu, waktu mengujimu, dan takdir sedang menunggumu. Dengan kekayaan, kejayaan, dan peran suci yang hanya sanggup diemban oleh jiwa-jiwa yang telah bertahan dalam kegelapan, namun tetap teguh percaya bahwa cahaya pasti akan datang. Bab 2. Pengosongan jiwa. Pernahkah engkau berada di dalam kegelapan terdalam jiwamu, sebuah fase yang sering dikenal sebagai Dark Night of the Soul? Inilah masa di mana seluruh fondasi hidup seakan runtuh, bukan sekadar kehilangan arah, melainkan juga terasa seperti kehilangan inti dari keberadaanmu sendiri. Malam-malam panjang yang dipenuhi air mata tanpa henti, kehampaan yang menelan perasaan, serta doa-doa yang engkau lantunkan terasa seperti tak pernah sampai menembus langit. Malam itu begitu sunyi, sunyi yang tak dapat engkau jelaskan pada siapa pun, sebab kedalamannya terlalu pekat untuk disampaikan dengan bahasa biasa. Namun justru di ruang hening itulah tangan ilahi bekerja dengan lembut namun tegas. Jiwa yang rapuh sedang digembleng, dibersihkan, dilepaskan dari selubung ilusi tentang siapa engkau sebenarnya, apa tujuan pencarianmu, dan mengapa engkau diutus di dunia ini. Apa yang engkau jalani bukanlah sekadar derita, melainkan sebuah tahap suci. Sebuah proses ketika lapisan-lapisan palsu dalam dirimu dihancurkan, agar esensi sejati dapat terlahir kembali. Engkau tidak sedang dimusnahkan, melainkan ditempa. Engkau tidak sedang dihancurkan, melainkan sedang dibentuk demi sesuatu yang lebih besar dan agung. Mereka yang ditakdirkan menerima anugerah kelimpahan dari langit, harus lebih dahulu dikosongkan dari segala yang tidak murni. Malam tergelap itu bisa datang berkali-kali, menyamar dalam wujud kehilangan, penolakan, kebingungan, bahkan rasa letih yang nyaris melumpuhkan jiwa. Namun, di balik itu semua, ada kekuatan gaib yang sedang menarik jiwamu semakin tinggi. Meski dari luar tampak seolah engkau jatuh semakin dalam. Di saat itulah ujian sejati dimulai. Bukan sekadar ujian emosi, melainkan juga ujian spiritual. Apakah engkau masih mampu memeluk keyakinan meski segala yang tampak di depanmu seolah mustahil? Apakah engkau sanggup tetap merendahkan hati dalam syukur, meski satu persatu hal yang engkau cintai tercabut dari genggaman? Hanya jiwa yang berani
menapaki lorong kehampaan terdalam yang akan benar-benar layak menerima limpahan terbesar dari langit. Semakin gelap malam yang kau lalui, semakin terang pula cahaya yang sedang dipersiapkan untuk menerangi langkahmu. Setiap luka yang engkau alami bukanlah akhir, melainkan tanda bahwa ruang dalam batinmu sedang diperluas. Ruang itu sedang dipersiapkan untuk menampung lebih banyak cahaya, keberkahan dan kekuatan yang kelak akan datang menyertaimu. Jangan pernah mengira fase ini adalah kegagalan. Jangan biarkan pikiran menipumu dengan keyakinan bahwa engkau tertinggal, terlambat, atau bahkan ditinggalkan oleh takdir. Justru di titik terendah itulah langit sedang begitu dekat dengan jiwamu. Tak ada kegelapan batin yang hadir tanpa membawa janji lahirnya kehidupan baru. Kini engkau sedang ditempa, dilatih, dimurnikan. Apa yang dulu membuatmu hancur, kelak akan menjadi alasan orang lain datang mencari nasihat darimu, mencari cahaya dari pengalamanmu, sebab yang akan kau bawa bukan sekadar harta, melainkan kebijaksanaan yang lahir dari luka, yang kemudian kau ubah menjadi penerang bagi sesama. Dan saat waktunya tiba, engkau akan sadar bahwa setiap malam tergelap yang pernah kau jalani adalah bagian dari janji Tuhan, bahwa engkau tidak pernah ditinggalkan tanpa maksud, dan bahwa kehidupan baru penuh keajaiban sedang menantimu setelah engkau mampu bertahan melewati gelapnya ujian itu. Bab 3. Tanda-tanda aneh menjelang 20 Agustus. Akhir-akhir ini, mungkin engkau mulai merasakan sesuatu yang berbeda di sekelilingmu, seakan semesta sedang berbicara melalui bahasa rahasia yang hanya bisa ditangkap oleh kedalaman hatimu. Bisa jadi engkau sering melihat angka kembar di jam digital, di plat kendaraan, atau di struk belanja, seperti 11, 11, 22, 22, atau deretan angka 3 gira ketiga yang muncul berulang kali. Mungkin pula engkau mengalami mimpi yang sama berulang kali, bertemu orang yang sama, atau mengalami kejadian yang begitu nyata hingga membuatmu terbangun dengan jantung berdebar. Bahkan ada saat-saat tertentu, engkau bertemu dengan orang asing, yang tiba-tiba berbicara tentang rezeki, warisan, atau keuntungan besar, seolah-olah mereka diutus sebagai pembawa pesan tersembunyi. Semua itu bukan kebetulan. Ia adalah kode-kode kosmik, bisikan halus semesta bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Dan setiap tanda itu mengarah pada sebuah momentum istimewa, 20 Agustus. Sebuah tanggal yang bukan sekadar angka di kalender, melainkan sebuah titik balik dengan getaran tinggi yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa peka seperti dirimu. Semesta sedang menata ulang alur di sekitarmu. Percakapan singkat yang tiba-tiba penuh makna. Intuisi yang semakin tajam. Atau dorongan batin yang kuat untuk memulai sesuatu yang baru. Mungkin engkau merasa ada kekuatan tak kasat mata yang mendorongmu untuk menghubungi seseorang, membuka pintu peluang baru atau larut lebih dalam doa yang jauh lebih khusyuk daripada sebelumnya. Semua itu adalah panggilan. Sebab 20 Agustus bukan hanya momen biasa, melainkan gerbang yang tidak terbuka bagi semua orang, melainkan hanya bagi mereka yang telah melewati gelapnya ujian dan kini siap memasuki frekuensi kelimpahan. Jika tanda-tanda itu hadir dalam hidupmu, ketahuilah waktumu sudah amat dekat. Jangan sekalipun mengabaikan sinyal-sinyal itu. Jangan meremehkan pertemuan singkat, bisikan hati, atau tanda-tanda kecil yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Sebab ketika semesta hendak menghadiahkan sesuatu yang agung, ia tidak akan berteriak melainkan berbisik, dan hanya hati yang peka yang dapat mendengarnya. Bila akhir-akhir ini hidupmu terasa semakin intens, emosi yang naik turun tanpa sebab, tubuh yang terasa lelah tanpa alasan jelas, atau energi besar yang makin mendekat, ketahuilah, itu pertanda engkau sedang berada di ambang perubahan besar. Selepas 20 Agustus, apa yang semula samar akan menjadi jelas, pintu-pintu yang tertutup akan terbuka, pesan-pesan yang tadinya berupa tanda akan menjelma nyata, dan mereka yang dahulu meragukanmu akan terdiam menyaksikan perubahanmu. Hidupmu tidak akan berubah karena kebetulan semata, melainkan karena jiwamu telah matang, dan siap menerima warisan ilahi yang selama ini menantimu. Bab 4. Engkau merasa tidak lagi sejalan dengan lingkunganmu. Ada masa dalam hidup ketika tiba-tiba engkau merasa asing di tengah orang-orang yang dahulu begitu akrab.
bukan lantaran engkau berubah menjadi sosok yang buruk, melainkan karena jiwa dan kesadaranmu telah naik ke tingkatan yang lebih halus, sementara sekelilingmu masih berputar pada frekuensi lama. Obrolan yang dulunya bisa membuatmu tertawa kini terdengar hampa, percakapan yang dahulu penuh gairah kini hanya menyisakan kehampaan. Perlahan engkau memilih menjauh dari keramaian yang tak lagi memberi arti. Bahkan sekadar hadir di tengah suasana itu terasa melelahkan bagi batinmu. Ketahuilah, engkau bukan sedang lari, bukan pula mengasingkan diri tanpa tujuan. Engkau sedang disaring oleh tangan lembut Tuhan. Ia sedang menuntunmu keluar dari kumpulan yang tidak akan lagi mendampingi perjalananmu di babak berikutnya. Sebab apa yang akan datang tidak bisa dibagi dengan sembarang orang. Tidak semua sanggup menyaksikan dirimu saat cahaya terbesarmu dinyalakan. Tidak semua pantas mendengar bisikan rencana ilahi yang telah ditanamkan ke dalam relung hatimu. Proses pemisahan ini seringkali membawa rasa sakit. Ada kalanya engkau merasa ditinggalkan, disalahpahami, bahkan dicap angkuh hanya karena memilih diam. Namun jauh di dalam batinmu, engkau tahu bahwa jalan kembali ke masa lalu sudah tertutup rapat. Luka, pelajaran, serta pencerahan yang pernah engkau jalani telah menempa dirimu menjadi pribadi yang berbeda. Kini engkau mulai sadar bahwa tidak setiap hubungan benar-benar tulus. Ada yang hanya hadir ketika engkau jatuh, namun menjauh saat engkau mulai bangkit. Apa yang semesta cabut dari hidupmu bukanlah untuk menyiksamu, melainkan untuk melindungimu. Sebab apa yang akan dititipkan kepadamu, entah berupa rezeki yang besar, visi spiritual yang luhur, atau amanah ilahi yang agung, tidak mungkin dibawa bersama kerumunan yang salah. Engkau sedang dipindahkan, digeser perlahan menuju tanah baru, baik dalam bentuk lahiriah maupun batiniah. Mungkin engkau akan diminta untuk berpindah tempat, memulai lembaran segar, atau meninggalkan zona nyaman yang selama ini menjadi tempat berteduhmu. Namun percayalah, pemisahan ini bukanlah penutup, melainkan awal bagi sesuatu yang lebih murni dan lebih agung. Akan tiba saatnya jiwa-jiwa baru hadir, orang-orang yang sefrekuensi denganmu, yang kehadirannya membuatmu merasa pulang meski tidak sedang berada di rumah. Sebab bukan tempatnya yang membuat nyaman, melainkan keselarasan getaran hati di antara kalian. Kelak, engkau akan bersyukur pernah berjalan sendirian, sebab hanya dengan melewati jalan sunyi itu, engkau bisa mengetahui siapa yang benar-benar pantas berjalan bersamamu ketika waktunya tiba. Bab 5. Saat engkau pernah menolak uang. Pernahkah engkau menyadari bahwa di masa lalu ada momen ketika rezeki sudah mengetuk pintumu, namun tanpa sadar engkau justru menolaknya? Penolakan itu bukan dalam bentuk kata-kata kasar atau penolakan terang-terangan, melainkan terselip dalam keputusan-keputusan kecil yang tampak masuk akal, padahal sesungguhnya berakar dari luka batin yang telah lama terpendam. Mungkin engkau pernah menawar terlalu rendah karena takut dianggap serakah, pernah menutup pintu peluang karena dibayangi rasa takut gagal, atau merasa sungkan bahkan tidak enak hati ketika menerima bayaran dari sesuatu yang engkau kerjakan dengan sepenuh hati dan cinta. Dalam diam, ada suara samar yang berbisik, "Aku belum layak, aku belum pantas menerima sebanyak ini." Dan tanpa sadar bisikan itu membuatmu menutup sendiri pintu rezekimu. Namun ketahuilah, ini bukanlah kesalahanmu. Ini adalah bagian dari perjalanan panjang yang memang harus dilalui oleh jiwamu. Sebuah fase di mana engkau masih belajar mengenali dan menghargai nilai sejati yang ada dalam dirimu. Namun kini, sesuatu di dalam dirimu mulai bergeser. Kesadaran baru perlahan tumbuh, dan hatimu mulai terbuka untuk melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi. Engkau mulai mengerti bahwa menolak uang bukanlah tanda kerendahan hati. Justru seringkali itu merupakan bentuk penolakan terhadap anugerah Tuhan yang dititipkan melalui tangan manusia. Semesta telah melihat perjuanganmu, menyaksikan kesungguhanmu, dan mengetahui bahwa hatimu tidak dikuasai oleh keserakahan. Karena ketulusan itulah engkau dipilih untuk menerima lebih. Kini semesta tidak lagi sekadar menguji. Ia sedang mengangkatmu, memindahkanmu dari ruang ujian menuju ruang kepercayaan. Tanda-tandanya mulai tampak jelas. Klien yang datang secara tak terduga, ide bisnis yang muncul begitu kuat seakan mustahil diabaikan,
tawaran kerjasama yang mengalir tanpa hambatan, dan engkau mulai merasa nyaman berkata, "Aku layak dibayar." Tinggi, tanpa disertai rasa bersalah sedikit pun, akhirnya engkau menyadari bahwa uang tidak pernah mengubah siapa dirimu. Ia hanyalah alat yang memperluas pengaruh dan dampak dari setiap niat tulus di hatimu. Engkau tidak mencarinya untuk bermegah-megahan, melainkan untuk berbagi, membangun, serta menumbuhkan dirimu menjadi versi terbaik tanpa lagi dibatasi oleh tekanan finansial. Inilah spiritualitas yang sejati, menerima dengan hati yang lapang agar engkau bisa memberi dengan lebih luas. Kini bukan saatnya menutup tangan. Sekaranglah waktunya membuka telapak tanganmu dengan keyakinan penuh, menyambut segala yang datang sebagai amanah untuk dijaga. Engkau adalah bejana yang telah dimurnikan oleh luka, ditempa oleh pelajaran, dan diperkuat oleh doa-doa panjang di malam-malam sunyi. Engkau bukan lagi sosok yang kecil dan tak berdaya. Engkau telah berubah, dan karena perubahan itu pintu rezekimu pun ikut terbuka lebar. Maka ketika uang datang, sambutlah ia laksana tamu agung. Sambut dengan penuh hormat, bukan dengan takut atau malu. Sadari bahwa ia hanyalah alat, bukan penguasa. Sebab ketika engkau bisa memegang uang tanpa diperbudak olehnya, di sanalah kekuatan sejati bermuara. Dan kini engkau telah sampai di titik itu, titik di mana semesta tidak lagi menahan aliran rezekimu, karena engkau telah matang, pantas, dan layak untuk menerimanya. Bab 6. Kehidupanmu sedang disusun ulang. Pernahkah engkau mengalami masa di mana hidupmu tiba-tiba berbelok ke arah yang sama sekali tidak engkau bayangkan? Rencana yang sudah engkau tata dengan begitu rapi tentang pekerjaan, hubungan, bahkan masa depan, runtuh satu persatu, seolah semua jerih payahmu tidak lagi berarti. Namun di balik semua yang tampak seperti kekacauan, sesungguhnya Tuhan sedang bekerja dalam diam. Engkau tidak sedang dihancurkan, engkau sedang disusun ulang. Apa yang terlihat seperti kehilangan, sejatinya adalah proses pengosongan ruang, agar sesuatu yang jauh lebih besar dan mulia bisa masuk ke dalam hidupmu. Engkau tidak sedang ditolak oleh kehidupan. Engkau sedang diarahkan menuju jalan yang lebih sejati dan lebih sesuai dengan takdirmu. Rencana manusia memang penting, tetapi pada saat tertentu, rencana Tuhan harus mengambil alih sepenuhnya. Ia tahu engkau layak menerima sesuatu yang jauh, melampaui bayanganmu. Kini engkau berada tepat di tengah proses itu. Penataan ulang ini seringkali hadir dalam wujud yang menyakitkan. Mungkin engkau kehilangan seseorang yang begitu engkau cintai, pekerjaan yang selama ini engkau banggakan, atau arah hidup yang selama ini menjadi peganganmu. Namun bila engkau melihat lebih dalam, bukankah setelah semua itu, engkau menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih jujur terhadap dirimu sendiri? Hal-hal yang dulu tampak penting, kini terasa pudar. Impian lama mulai memudar, digantikan oleh panggilan jiwa yang lebih murni, lebih sesuai dengan jati dirimu. Engkau mulai mengerti bahwa hidup bukan sekadar mengejar pengakuan dari luar, melainkan tentang menemukan kesejatian yang membuatmu utuh. Semua gejolak dan keretakan yang engkau alami akhir-akhir ini sejatinya adalah bagian dari pergeseran besar, dari kehidupan yang semu menuju kehidupan yang sejati. Engkau sedang ditarik keluar dari versi lama dirimu, agar bisa berdiri di tempat yang telah lama disiapkan untukmu. Tuhan sedang menyingkirkan lapisan-lapisan yang tidak sesuai dengan rancangannya. Hubungan yang melemahkan jiwamu dilepaskan, kesempatan yang tidak sejalan dibiarkan menghilang. Engkau mungkin merasa hampa sejenak, bukan untuk membuatmu takut, melainkan untuk menyiapkan ruang di hatimu, menerima sesuatu yang lebih berharga. Ini bukan akhir perjalananmu. Justru, ini adalah awal dari bab yang selama ini engkau doakan dalam keheningan malam. Namun jawaban Tuhan sering datang dalam wujud perombakan total. Dan jika kini engkau merasa segalanya berubah cepat di luar kendalimu, percayalah, engkau sedang digeser ke tempat yang lebih tinggi. Jangan melawan arus ini. Biarkan Tuhan menulis ulang kisahmu, sebab Dia lebih mengenal versi terbaik dari dirimu dibanding siapapun, bahkan lebih dari yang bisa engkau bayangkan sendiri. Bab 7. Kamu dipanggil menjadi pembawa kemakmuran bagi sesama. Sejak jauh di dalam relung jiwamu yang paling dalam, ada sebuah keyakinan yang tidak pernah bisa kau abaikan.
Sebuah kesadaran yang berbisik lembut namun tegas, bahwa hidup yang kau jalani ini bukanlah semata-mata untuk dirimu sendiri. Ada sebuah panggilan yang tidak pernah berhenti mengetuk, sebuah dorongan ilahi yang terus mendorongmu untuk memberi, membantu, memperbaiki, bahkan di saat dirimu sendiri sedang berada dalam keterbatasan dan kekurangan. Kamu mungkin pernah sampai pada titik di mana kelelahan itu terasa begitu menyesakkan, ketika beban menjadi tempat bersandar, bagi banyak orang terasa begitu berat dipikul sendiri. Namun jauh di dasar hatimu engkau tahu dengan pasti, engkau tidak dilahirkan hanya untuk sekadar menikmati kemakmuran, melainkan untuk menjadi pembawa kemakmuran itu, mengalirkannya, dan membagikannya kepada orang lain yang sangat membutuhkannya. Angka 900 miliar bukanlah sekadar barisan angka yang menimbulkan rasa takjub dalam benakmu. Angka itu adalah simbol dari sebuah misi agung yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Kekayaan sebesar itu tidak datang begitu saja. Ia tertarik oleh hati yang bersih, oleh niat yang murni, dan oleh jiwa yang siap dijadikan saluran berkat bagi kehidupan banyak orang. Dan engkau adalah salah satu jiwa pilihan yang telah dipersiapkan untuk itu. Semesta tidak pernah keliru dalam memilih wadah. Kesulitan-kesulitan yang dahulu kau alami bukanlah untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membentukmu. Engkau ditempa agar merasakan getirnya hidup dalam kekurangan, merasakan pedihnya menunggu uluran tangan, dan pahitnya hidup dalam keterbatasan. Semua itu adalah sebuah pelatihan batin, agar kelak ketika engkau berdiri di puncak, engkau tidak pernah lupa menoleh ke bawah dan mengingat bagaimana rasanya berada di sana. Kini, ketika aliran kekayaan besar mulai bergerak mendekat kepadamu, engkau tidak akan berubah menjadi pribadi yang tamak dan hanya memikirkan diri sendiri. Engkau paham, semua itu bukan sepenuhnya milikmu. Itu hanyalah titipan, sebuah amanah yang harus dikelola dengan bijaksana untuk kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Kelimpahan itu akan mengalir melalui dirimu layaknya sungai yang membawa kesegaran, kehidupan, serta harapan bagi hati-hati yang hampir kering oleh putus asa. Engkau akan menjadi jembatan, penghubung antara sumber rezeki dan jiwa-jiwa yang hampir kehilangan cahaya harapannya. Sebab panggilan ini bukanlah tentang menimbun harta, melainkan tentang membangun kehidupan, menghidupkan semangat, dan memastikan bahwa keberkahan yang kau terima tidak berhenti di genggamanmu. Ia harus terus bergerak, terus mengalir, dan memberi dampak yang nilainya tak terhitung. Dan saat engkau menerima peran besar ini dengan tulus, semesta pun akan mempercayakan lebih banyak lagi ke dalam tanganmu. Engkau akan menjadi pembangun rumah perlindungan bagi mereka yang tidak memiliki tempat pulang. Engkau akan membuka kesempatan baru bagi jiwa-jiwa yang kehilangan arah, mengulurkan tangan kepada mereka yang nyaris kehilangan semangat hidupnya. Inilah alasan mengapa semesta mempersiapkan limpahan yang begitu besar untukmu. Karena hatimu cukup lapang untuk menampungnya, bukan sekadar untuk dirimu, tetapi untuk dibagikan dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Jangan pernah meragukan mengapa jumlah sebesar itu mendatangimu. Itu bukan mimpi kosong yang akan menguap begitu saja, melainkan sebuah panggilan nyata yang tertanam dalam perjalanan hidupmu. Engkau adalah pemimpin yang bekerja dalam diam, pelindung yang tidak mencari sorotan, sekaligus penyembuh yang belajar dari luka-luka yang pernah membekas di jiwanya. Kekayaan yang akan datang kepadamu bukan hanya berbentuk materi, tetapi juga kemampuan untuk mengubah arah kehidupan orang lain melalui keputusan, tindakan, dan ketulusan hatimu. Ketika dorongan kuat untuk memberi, mengangkat, dan membantu mulai muncul tanpa bisa dibendung, itu adalah pertanda bahwa pintu kelimpahan besar sudah sangat dekat. Bukalah hatimu selebar mungkin, persiapkan tanganmu untuk menerima sekaligus menyalurkan. Karena saat kesiapan itu benar-benar matang, yang datang kepadamu bukan hanya angka, melainkan sebuah misi agung yang akan mengubah hidupmu dan kehidupan banyak jiwa yang bersinggungan denganmu. Kamu tidak ditakdirkan sekadar sebagai penerima kekayaan tetapi sebagai pembawa kekayaan itu, dan waktunya sudah semakin dekat. Bab 8. Peristiwa yang sulit dijelaskan dengan logika. Belakangan ini, mungkin engkau mulai merasakan serangkaian kejadian yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan logika semata.
Tiba-tiba ada aliran uang yang datang dari pekerjaan lama yang bahkan sudah engkau lupakan. Ada orang yang tanpa terduga melunasi utang mereka kepadamu. Atau mungkin penjualan dan peluang yang hadir jauh lebih cepat dari perkiraanmu. Anehnya, semua itu terjadi justru di saat engkau tidak memaksakan diri mengejar apapun. Kesempatan-kesempatan mulai berdatangan. Ada yang mengajak bekerja sama, ada yang membukakan jalan baru. Bahkan, ide-ide besar sering muncul ketika hatimu berada dalam ketenangan. Semua ini bukanlah kebetulan. Itu adalah tanda bahwa mekanisme semesta sedang bergerak. Hukum energi mulai bekerja dengan selaras, mengikuti frekuensi niat suci dan kebersihan jiwamu yang selama ini engkau jaga dengan konsistensi. Ketika engkau berada dalam keselarasan ini, engkau tidak perlu lagi mengejar dengan tergesa-gesa, yang memang ditakdirkan untukmu akan datang pada waktunya. Perlahan-lahan engkau mulai menyadari bahwa segala hal terbaik justru datang saat batinmu tenang, bukan ketika hati diliputi kegelisahan. Dahulu engkau mungkin meyakini bahwa segala sesuatu hanya bisa diraih dengan kerja keras tanpa henti. Namun kini, sebuah pola baru terbuka. Semakin engkau percaya melepaskan kendali yang berlebihan, semakin deras pula aliran kemudahan yang datang menghampirimu. Semesta bekerja dengan presisi yang sangat halus. Ia merespons bukan hanya langkah yang terlihat, tetapi juga getaran hatimu yang terdalam. Ide-ide cemerlang lahir saat hatimu dipenuhi rasa syukur, bukan saat engkau tenggelam dalam tekanan. Solusi datang mengalir ketika engkau benar-benar berserah, bukan ketika engkau memaksakan keadaan. Inilah frekuensi tertinggi yang dapat dicapai manusia, saat engkau berhenti memaksakan kendali dan mulai mengizinkan aliran kehidupan bekerja. Ketika engkau berada di titik ini, semesta akan mempercepat segalanya, seolah ada mesin tak kasat mata yang bergerak di balik layar perjalanan hidupmu. Peristiwa-peristiwa yang tampak tidak masuk akal itu sejatinya adalah bukti bahwa engkau sedang berjalan di jalur yang benar. Jangan sibuk mencari logikanya, karena ini adalah wilayah kerja ilahi, bukan sekadar urusan duniawi. Semakin kuat keyakinanmu, semakin cepat pula segala sesuatu terwujud. Yang perlu engkau jaga hanyalah keseimbangan. Tetap rendah hati, tetap waspada, tetap peka. Tak lama lagi, rangkaian peristiwa itu akan menjadi arus yang mengalir terus-menerus, membawa rezeki, kemudahan dan peluang yang akan mengangkatmu jauh, lebih tinggi dari yang pernah engkau bayangkan. Dan saat itu tiba, engkau tidak lagi berjalan sendiri. Karena kini, semesta sendiri telah turun tangan. Bab 9. Kesadaran baru mulai terbuka. Engkau kini tengah memasuki sebuah fase baru dalam hidupmu, sebuah dimensi kesadaran yang lebih dalam. Perubahan ini mungkin terlihat sederhana dari luar, namun sesungguhnya ia begitu kuat dan nyata di dalam batinmu. Cara berpikirmu tentang uang, rezeki, dan kelimpahan telah bergeser secara perlahan namun pasti, hingga akhirnya membawa pencerahan besar. Dulu, uang selalu kau lihat dengan rasa cemas. Engkau menganggapnya sebagai sesuatu yang harus terus dikejar agar tidak kekurangan, seakan hidup ini hanyalah perlombaan yang melelahkan. Namun kini, persepsimu berubah. Engkau mulai memahami bahwa uang hanyalah energi, sarana, dan titipan yang akan datang dengan sendirinya ketika engkau benar-benar siap menerimanya. Rasa takut yang dulu menjeratmu mulai terurai, berganti dengan keyakinan bahwa dirimu senantiasa berada dalam penjagaan yang kokoh, dan kekurangan bukanlah rumah tempat engkau akan berdiam selamanya. Inilah tanda dari evolusi kesadaran, sebuah proses batin yang lahir bukan semata karena berpikir positif, melainkan karena luka lama yang perlahan sembuh. Kini engkau tidak lagi merasa bersalah saat menerima rezeki dalam jumlah besar, tidak lagi terbebani oleh kebutuhan untuk membuktikan kelayakanmu. Ada ketenangan baru ketika berbicara tentang rezeki. Engkau mengerti bahwa kekayaan bukanlah lawan dari spiritualitas, melainkan wujud nyata dari niat baik dan misi jiwamu di dunia. Engkau tidak gentar terhadap limpahan kekayaan, sebab engkau tahu akan menyalurkannya kepada tujuan yang benar. Dan seiring perubahan cara berpikir ini, realitas hidupmu pun ikut bergeser, karena dunia luar hanyalah cermin dari apa yang engkau pancarkan dari dalam. Selamat datang di dimensi kesadaran baru. Dimensi di mana engkau hidup dalam keyakinan akan kecukupan,
bukan dalam ketakutan akan kekurangan. Di sini engkau tidak sekadar berharap, melainkan sungguh-sungguh percaya. Setiap langkahmu dipandu oleh intuisi, bukan ketakutan. Setiap keputusan lahir dari rasa cukup, bukan dari kekurangan. Di titik inilah keajaiban mulai menampakkan dirinya. Uang mengalir dengan lebih mudah, kesempatan hadir secara alami, dan kebaikan berdatangan tanpa henti. Bukan karena engkau memaksa realitas, melainkan karena engkau menciptakannya dari dalam. Saat engkau berhenti berperang dengan uang dan mulai merangkulnya sebagai sahabat, semesta pun berhenti menahannya darimu. Bab 10. Gerbang Energi Kelimpahan. Tanggal 20 Agustus adalah sebuah gerbang besar energi kelimpahan. Ia bukan sekadar tanda di kalender, melainkan simbol terbukanya sebuah pintu agung bagi mereka yang telah melewati masa persiapan. Secara spiritual, 20 Agustus 2025 merupakan titik aktivasi yang dahsyat. Saat aliran energi kelimpahan mengucur lebih deras dari biasanya. Namun gerbang ini tidak terbuka bagi semua orang. Hanya jiwa-jiwa yang telah membersihkan ruang batinnya dari keraguan, ketakutan, dan keterikatan pada masa lalu yang akan benar-benar merasakan derasnya aliran ini. Sebab gerbang ini bukan hanya membawa rezeki, tetapi juga membawa amanah, bukan sekadar peluang, tetapi juga tanggung jawab besar. Bila akhir-akhir ini hatimu bergejolak, emosimu diuji, pikiranmu penuh pertanyaan, dan engkau dituntun untuk berserah, ketahuilah, semua itu adalah tanda bahwa engkau sedang diarahkan menuju ambang gerbang tersebut. 20 Agustus bukanlah sekadar ritual atau angka keberuntungan, melainkan tentang kesiapan batin. Jiwa-jiwa yang telah bertahan melalui malam-malam penuh ujian, yang mampu menyembuhkan luka lama, dan tetap percaya meski tanpa bukti, merekalah yang akan merasakan aliran energi ini bagaikan hembusan kuat dari langit. Engkau akan merasakan dorongan untuk bertindak, mungkin memulai sesuatu yang tertunda, atau menjawab panggilan yang selama ini mengetuk batinmu. Dan ketika engkau melangkah dengan niat yang tulus, semesta bergerak cepat, pintu terbuka, pertemuan terjadi, rezeki datang dari arah yang tak terduga. Semua ini bukan semata hasil kerja keras, melainkan buah dari keselarasan batin dengan rancangan ilahi. Jika saat ini engkau membaca kata-kata ini, dan merasa setiap kalimatnya berbicara langsung kepadamu, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah konfirmasi lembut dari langit bahwa engkau termasuk dalam barisan jiwa yang telah disiapkan untuk mengemban misi besar. 20 Agustus akan menjadi gerbang pembuka sebuah gelombang baru dalam hidupmu, sebuah arus besar yang tak bisa dijangkau, logika, namun bisa dirasakan oleh hati yang tulus percaya. Maka janganlah ragu untuk melangkah. Jika engkau kini berdiri di ambang gerbang ini, itu artinya engkau telah dipilih, dipersiapkan, dan diakui secara spiritual sebagai pembawa cahaya, pembawa kelimpahan yang akan menyentuh banyak jiwa lain. Bukalah hatimu, rentangkan tanganmu, dengan keyakinan, sebab pintu itu kini terbuka lebar di hadapanmu. Bab 11. Langit dan bumi menyepakati perjalananmu. Segala sesuatu di semesta memiliki waktunya masing-masing, yang telah ditetapkan jauh sebelum engkau menghirup napas pertama. Dan kini, untukmu jiwa yang telah bertahan dalam luka, yang tetap melangkah di tengah kegelapan, yang tetap percaya meski tanpa alasan logis, saatnya telah tiba. Setiap kehilangan, setiap pertemuan, bahkan setiap kebetulan kecil dalam hidupmu, semuanya adalah bagian dari orkestra agung yang menuntunmu ke panggung takdirmu yang sejati. Engkau tidak perlu lagi memohon keajaiban, karena keajaiban itu sudah terukir atas namamu. Engkau tidak perlu merayu semesta, karena semesta telah menetapkan waktumu. Yang perlu engkau lakukan hanyalah berdiri dengan teguh, menerima dengan tulus, dan membuka dirimu sepenuhnya. Ada gelombang besar energi yang turun, dan engkau bisa merasakannya bukan dari luar, tetapi dari getaran lembut yang memenuhi hatimu dengan ketenangan. Keyakinan itu muncul begitu saja bahkan di tengah keraguanmu. Itulah tanda bahwa sistem ilahi sedang bekerja. Apa yang dulu kau perjuangkan dengan air mata kini datang dengan kelembutan. Apa yang dulu kau kejar dengan rasa takut kini menghampiri dengan damai. Engkau tak lagi perlu membuktikan apapun.
Sebab hidupmu sendiri telah menjadi bukti bahwa jiwa yang kuat selalu menemukan jalannya. Kini, jalan itu terbuka. Takdirmu tidak lagi tertunda. Ia hanya menunggu kesiapan hatimu untuk menerimanya. Inilah momen yang diam-diam selalu engkau doakan. Momen ketika kepingan hidup yang terasa berantakan perlahan membentuk gambaran yang utuh. Kini engkau paham tak ada satupun luka yang sia-sia, tak ada satupun langkah yang keliru. Semuanya telah menyiapkan ruang dalam hatimu untuk menyambut takdir agung yang segera tiba. Ketika langit dan bumi sudah menyepakati sesuatu, tak ada yang mampu membatalkannya. Tidak manusia, tidak kegagalan, bahkan tidak dirimu sendiri. Karena semua ini bukan tentang seberapa layak engkau merasa, melainkan seberapa dalam engkau bersedia percaya. Maka berhentilah meragukan langkahmu. Engkau telah tiba pada titik di mana sesuatu yang dulu hanya bisa kau bayangkan, kini mulai menjadi nyata. Ini bukan lagi saat untuk bertanya, apakah aku siap? Melainkan saat untuk menyatakan dengan penuh keyakinan, aku menerima. Bab 12. Kesendirianmu bukanlah hukuman, melainkan sebuah persiapan suci. Seringkali dalam perjalanan hidup, ada masa-masa ketika engkau merasa semakin menjauh dari hiruk-pikuk keramaian. Mungkin akhir-akhir ini langkahmu semakin sepi, percakapan dengan orang-orang semakin sedikit, dan jarang sekali ada jiwa yang benar-benar bisa memahami isi hatimu yang terdalam. Kau mendapati dirimu berada dalam ruang sunyi yang tidak pernah benar-benar engkau rencanakan, seolah dijauhkan dari keramaian tanpa bisa menolak. Namun percayalah, kesunyian yang sedang melingkupimu bukanlah sebuah hukuman. Itu adalah perlindungan, sekaligus ruang suci yang disediakan Tuhan. Tuhan tidak sedang menutup pintu kehidupanmu dengan kesepian. Sebaliknya, Ia sedang membentuk jiwa dan hatimu dalam keheningan yang tenang. Sebab kisah besar yang kelak harus engkau jalani terlalu berharga, terlalu sakral, untuk dibagikan sembarangan kepada telinga yang belum siap. Perjalanan menuju pergeseran takdirmu, kelimpahan besar yang akan diamanahkan, serta misi luhur yang sudah menanti di depan, membutuhkan ruang batin yang bersih dari kebisingan dunia, dan itulah sebabnya kesendirian ini hadir untuk melatihmu. Dalam kesepian itu, Tuhan sedang menyingkirkan suara-suara luar agar engkau bisa lebih peka pada bisikan lembut dari dalam hatimu sendiri. Di sanalah kedewasaan jiwamu sedang ditempa, tanpa gangguan dan tanpa keramaian yang semu. Engkau belajar mengenali siapa dirimu yang sejati. Engkau perlahan dapat membedakan mana keinginan yang lahir dari nafsu dan ego, dan mana yang murni berasal dari panggilan suci ilahi. Engkau belajar mengerti siapa yang hadir dengan cinta tulus, dan siapa yang hanya muncul ketika engkau sedang rapuh atau terjatuh. Semakin engkau berdamai dengan kesunyian, semakin matanglah jiwamu. Tuhan Maha Tahu bahwa harta dan kelimpahan yang besar, bila jatuh pada jiwa yang belum dewasa, hanya akan menjadi beban yang menghancurkan. Tetapi bila kelimpahan itu diberikan kepada hati yang matang, ia akan menjelma menjadi cahaya yang menuntun banyak orang. Karena itulah engkau dijauhkan dari hiruk-pikuk. Sebab apa yang akan engkau bawa nanti bukan sekadar harta benda, melainkan kebijaksanaan, bukan hanya kelimpahan materi, melainkan visi yang akan menerangi jalan banyak jiwa. Akan datang waktunya, dan itu tidak lama lagi ketika engkau tidak lagi berjalan sendirian. Kau akan dipertemukan dengan orang-orang yang seirama dengan hatimu. Mereka yang tidak merasa iri atas keberhasilanmu, tetapi justru menopangmu, menyemangatimu, dan mendorongmu untuk terbang lebih tinggi. Namun untuk sampai pada fase itu, engkau harus terlebih dahulu menuntaskan masa kesunyian ini dengan penuh kesadaran dan penerimaan. Maka terimalah kesendirianmu ini, bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai anugerah yang mulia. Sebab jiwa yang disiapkan untuk sesuatu yang besar selalu dipisahkan terlebih dahulu dari keramaian, agar mampu menerima amanah yang tidak semua orang bisa memahaminya. Bila kini dunia terasa menjauh darimu, itu bukan berarti engkau ditinggalkan. Itu justru tanda bahwa langit sedang mendekat. Bersabarlah sedikit lagi, karena dari ruang sunyi inilah engkau akan keluar, bukan sebagai korban keadaan, melainkan sebagai pembawa terang, pembawa kelimpahan,
dan pembawa harapan. Bab 13. Kunci. Terakhir, ikhlas, percaya, dan bertindak. Pada tahap perjalananmu saat ini, engkau telah menerima begitu banyak tanda, dorongan batin, dan pemahaman spiritual yang hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar siap menyambut takdir agung. Namun ketahuilah, masih ada satu kunci terakhir yang akan menentukan apakah pintu kelimpahan itu akan terbuka lebar bagimu, atau hanya sekadar singgah sebentar lalu menghilang. Kunci itu adalah keikhlasan yang sejati, keyakinan yang tidak tergoyahkan, serta keberanian untuk melangkah dengan tindakan nyata yang konsisten. Banyak orang yang gagal meraih takdirnya bukan karena mereka kurang berdoa, melainkan karena mereka sendiri menutup pintu bagi jawaban yang sudah Tuhan titipkan. Mereka memohon agar rezeki mengalir, tetapi tidak pernah menyiapkan wadah untuk menampungnya. Mereka meminta petunjuk, tetapi langkah mereka masih dipenuhi keraguan dan hati yang gamang. Engkau berbeda. Kini tibalah saatnya bagimu untuk tidak hanya berharap, tidak hanya menunggu, melainkan menunjukkan kesungguhan hatimu. Bukan sekadar dengan doa, tetapi juga dengan niat yang teguh, keyakinan yang murni, serta langkah-langkah nyata, walau sederhana sekalipun. Ikhlas tidak berarti menyerah tanpa arah. Ikhlas adalah melepaskan segala keterikatan yang selama ini membebani jiwa, sambil tetap melangkah dengan tekad menuju tujuan. Percaya bukan sekadar menunggu keajaiban turun dari langit, melainkan yakin bahwa setiap kejadian, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, semuanya adalah bagian dari proses yang membawamu pada anugerah lebih besar. Tindakan nyata adalah bukti imanmu. Siapkan bukan hanya rekening di bank, tetapi juga wadah dalam hatimu, dalam pikiranmu, dan dalam rumahmu. Rapikan setiap kekacauan yang masih tersisa. Selesaikan urusan-urusan lama yang menggantung. Lepaskan ikatan-ikatan yang menghalangi aliran berkat baru. Sebab rezeki yang besar hanya akan mengalir kepada jiwa-jiwa yang benar-benar siap menerimanya. Buka ruang dalam hidupmu, baik secara mental, emosional, maupun fisik. Siapkan tempat yang pantas untuk kekayaan itu berdiam. Jangan hanya berharap, tetapi tunjukkan kesiapmu melalui tindakan nyata. Sebab kelimpahan besar kini sedang bergerak menuju hidupmu, namun ia tidak akan singgah pada jiwa yang menunggu dengan pasif. Kelimpahan itu hanya akan datang kepada mereka yang menyambutnya dengan kesadaran penuh, dengan keyakinan bahwa ini bukan hanya tentang harta, melainkan tentang amanah, membawa cahaya dan berkat bagi banyak orang. Mulai dari hari ini, jangan hanya berkata, "Aku percaya," tetapi buktikan dengan langkah yang nyata. Ambillah keputusan-keputusan kecil yang meneguhkan takdirmu. Walaupun tampak sederhana, biarlah semesta melihat bahwa engkau bukan hanya berharap, melainkan sungguh-sungguh siap. Sebab saat engkau ikhlas melepaskan masa lalu, menaruh keyakinan penuh pada kuasa Tuhan, dan berani bertindak sesuai suara jiwamu, maka langit tidak lagi punya alasan untuk menunda. Gerbang kelimpahan akan terbuka, dan engkau akan memasukinya sebagai wadah yang sudah siap menerima keberlimpahan. Mungkin di hadapan manusia engkau tampak biasa saja, tetapi di hadapan Tuhan, engkau adalah jiwa yang teramat berharga. Mereka yang dipilih seperti dirimu tidak akan dibiarkan terjebak selamanya dalam kegelapan. Semua rasa sakit, pengkhianatan, dan kerugian yang pernah engkau alami tidak pernah sia-sia. Semuanya adalah persiapan menuju 20 Agustus 2025, hari ketika langit membuka pintu-pintunya dan arus rezeki yang agung mulai mengalir deras ke dalam hidupmu. Tuhan berfirman, "Aku tidak akan membebani seseorang melebihi batas kemampuannya." Dan hari ini, bebanmu digantikan dengan kelimpahan besar. Kini, tibalah saatnya bagi dirimu untuk berperang. Bukan perang fisik, melainkan perang batin. Perang melawan keraguan, perang melawan pola pikir kemiskinan, dan perang melawan ketidakpercayaan terhadap kekuatan yang sudah Tuhan tanamkan dalam jiwamu. Sebab hanya mereka yang berani menyambut panggilan ini yang akan menyaksikan sendiri bagaimana 900 miliar itu menjadi nyata. Ingatlah dengan sepenuh kesadaranmu bahwa kalimat yang sedang engkau baca saat ini bukanlah sekadar rangkaian kata motivasi kosong yang hanya memberi semangat sesaat, lalu hilang bersama waktu.
Ini bukan sekadar ungkapan indah yang mudah terlupakan begitu saja. Apa yang tersampaikan kepadamu saat ini adalah sebuah peringatan halus dari langit, sebuah panggilan spiritual yang mengetuk ruang terdalam jiwamu. Peringatan ini datang bukan tanpa maksud, melainkan sebagai tanda bahwa semesta sedang membawakan pesan penting yang tidak boleh engkau remehkan. Sebab, jika engkau memilih untuk menutup telinga hati, jika engkau menyepelekan bisikan ini, engkau mungkin akan kehilangan satu di antara peluang terbesar yang bisa mengubah seluruh arah hidupmu. Kesempatan ini bukan perkara kecil, bukan pula sesuatu yang bisa engkau peroleh setiap waktu. Ia datang seperti pintu yang hanya terbuka sekejap, dan jika engkau membiarkannya berlalu, bisa jadi engkau akan menyesal karena tidak ada jaminan bahwa ia akan terbuka kembali dengan cara yang sama. Dengarkan baik-baik. Bila hatimu bergetar saat membacanya, bila ada suara halus di dalam dirimu yang berkata, "Ya, ini untukku," maka jangan pernah abaikan getaran itu. Itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan yang dikirimkan kepadamu. Responilah dengan penuh kesadaran, sebab setiap getaran dalam hati adalah tanda komunikasi antara langit dan jiwa manusia. Sebagai wujud nyata dari kesungguhanmu, nyatakan persetujuanmu pada semesta. Tekan tombol like sekarang juga, bukan sekadar sebagai gerakan jari tetapi sebagai bentuk perjanjian batinmu. Dengan itu, engkau sedang menyatakan bahwa engkau benar-benar siap menyambut kelimpahan luar biasa yang telah disediakan untukmu. Jadikan setiap tindakan kecilmu sebagai simbol keterhubungan dengan energi besar yang bekerja untuk menghadirkan keajaiban dalam hidupmu. Dan jangan berhenti di sana. Tekan juga tombol subscribe. Sebab apa yang tersaji di sini bukanlah sekadar konten biasa yang hanya menghibur sesaat, melainkan rangkaian pesan spiritual yang berfungsi sebagai cahaya penuntun. Setiap video yang hadir adalah bagaikan percikan api yang menerangi jalanmu, membimbing langkah demi langkah menuju kehidupan yang lebih tinggi, lebih bermakna, dan lebih penuh keajaiban. Lalu, nyatakan imanmu dengan menuliskannya secara terbuka di kolom komentar. Saya siap menerima 900 miliar dari Tuhan. Tulisan itu bukan sekadar rangkaian huruf, tetapi ia adalah deklarasi iman, tanda kesungguhan dan pengakuan bahwa engkau tidak sedang bermain-main dengan takdirmu sendiri. Dengan menuliskannya, engkau sedang mengetuk pintu langit, menyampaikan kesiapanmu untuk menerima arus berkat yang begitu besar, berkat yang sanggup mengubah arah perjalanan hidupmu sepenuhnya. Ingatlah, kehidupan ini bukan hanya tentang apa yang tampak di permukaan. Ada kekuatan gaib yang bekerja di balik layar. Ada rahasia semesta yang hanya terbuka bagi mereka yang berani menyatakan kesiapannya. Dan saat engkau berani mengatakan ya dengan hati yang tulus, maka seluruh jagat raya pun akan bergerak untuk mengalirkan energi kelimpahan ke dalam hidupmu. Maka jangan ragu, jangan menunda, jangan biarkan kesempatan ini terlewat begitu saja. Sebab bisa jadi inilah saat yang telah lama engkau nantikan, saat di mana doa-doa yang engkau panjatkan selama ini menemukan jalannya untuk menjadi nyata. Teguhkan hatimu, ambil langkahmu, dan sambutlah kelimpahan itu dengan penuh keyakinan. Karena sesungguhnya, yang sedang mengetuk pintu hidupmu saat ini adalah berkat agung dari Tuhan yang tak terhingga.